Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Indah Firmata, NBI 1221-9099. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen strategi tentang membangun strategi kerjasama dalam bisnis di era global. Saat ini banyak strategi bisnis yang telah tercipta dan dijadikan sebagai dasar oleh para pimpinan perusahaan atau CEO dalam menjalankan bisnisnya. Akan tetapi, di era global seperti saat ini akan terasa sulit apabila sebuah perusahaan bertahan menghadapi persaingan yang sangat ketat, terutama bagi perusahaan yang tidak terlalu besar dan mempunyai modal terbatas. Globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antar pelaku di berbagai kawasan. Bersaing dan saling mematikan, makin lama makin ditinggalkan. Untuk bersaing dalam arena global, siapapun tidak dapat menanggung biaya tetap yang semakin besar. Agar perusahaan tetap eksis, bahkan bisa tumbuh dan berkembang, maka pimpinan perusahaan atau CEO hendaknya berupaya untuk menerapkan membangun strategi kerjasama yang baik atau sering dikenal dengan istilah aliansi strategi dengan perusahaan lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Strategi aliansi. Aliansi dapat diterjemahkan sebagai persekutuan. Dalam bisnis, aliansi diartikan persekutuan antara dua perusahaan atau lebih. Strategi aliansi adalah suatu kegiatan di mana pihak yang berkepentingan memiliki suatu interest di masa yang akan datang. Maka, dengan menggunakan sumber daya dan keunggulan kompetitif yang dimiliki pada hal baru, akan menghasilkan suatu nilai yang baru. Tujuan utama dari strategi ini adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. 3 syarat dalam melaksanakan strategi aliansi, yaitu yang pertama, kemampuan, capability, bahwa kemampuan masing-masing perusahaan harus benar-benar menjadi pertimbangan dalam melakukan aliansi. Yang kedua, keserasian, capability. Faktor keserasian meliputi filosofi, legacy, strategi, adanya kenyataan bahwa sebuah aliansi yang berhasil tidak berarti friksi, tetapi yang penting memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan friksi tersebut secara bersama-sama. Yang terakhir, kelengkapan, complementary. Kelengkapan dapat menghubungkan perusahaan yang menghasilkan produk yang berada dalam bentuk strategi aliansi. Keberhasilan suatu aliansi dibutuhkan kesediaan memberi dan menerima dari pihak-pihak yang beraliansi. Yang menjadi tantangan bisnis saat ini dan mendatang adalah seberapa besar toleransi yang dapat diberikan kepada pihak luar untuk mengendalikan bisnis bersama. Ada 3 faktor yang harus dipenuhi agar strategi aliansi berhasil, yaitu yang pertama, masing-masing pihak harus mempunyai daya yang kuat. Agar bisa membangun corporate image satu sama lain harus saling mengisi. Yang terakhir, berkaitan dengan core competence, di mana perusahaan mengarahkan penguasanya kepada hal-hal yang bersifat keunggulan kompetitif, maka budaya harus dipersatukan. Joint venture. Joint venture merupakan perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri. Adapun ciri-ciri joint venture diantaranya: pertama, merupakan perusahaan baru yang didirikan bersama oleh perusahaan. Kedua, modal terdiri dari pengetahuan dan modal yang disediakan para pendiri. Terakhir, joint venture antara perusahaan asing dengan modal nasional harus berbentuk perseroan terbatas. Usaha patungan dan hubungan kerjasama semakin banyak digunakan karena cara-cara itu memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki komunikasi dan jaringan, mengglobalkan operasi dan meminimalkan resiko. Dalam pasar global, tak terhubung satu sama lain, dan internet, usaha patungan dan persekutuan, kemitraan strategis memiliki banyak bentuk. Outsourcing
penyebaran informasi, pemasaran bersama, serta penelitian pengembangan bersama. Akuisisi merger. Akuisisi adalah pengambilan alih take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Sedangkan merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Akuisisi dapat menjadi cara terbaik dalam memasuki pasar baru atau bisnis baru, atau memperbaiki posisi persaing dalam bisnis yang sudah ada. Kesenjangan kinerja dalam pertumbuhan dan perolehan penghasilan dapat diselesaikan dengan akuisisi. Pada sisi lain, kesenjangan profitabilitas dapat diperkecil melalui investasi dari perusahaan yang kurang menguntungkan. Pilihan akuisisi dapat diidentifikasi melalui pendekatan riset, pendekatan kesempatan, atau perpaduan keduanya. Aliansi strategi komplementer bertujuan dirancang untuk mengambil keunggulan dari peluang-peluang pasar dengan mengkombinasikan aktiva-aktiva dari perusahaan yang menjadi mitra dengan cara melengkapi untuk menciptakan nilai baru. Macam-macam strategi aliansi komplementer. Yang pertama, aliansi komplementer vertikal, aliansi dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya mempunyai hubungan saling menguntungkan. Misalnya, suatu perusahaan sebelumnya sebagai pihak pemasok bahan baku atau pemasaran produk perusahaan lain, kemudian beraliansi agar memperoleh kepastian bahan baku atau pemasaran produk. Yang kedua, aliansi komplementer horizontal, aliansi dua atau lebih perusahaan sejenis yang bertujuan untuk menghindari adanya persaingan dan untuk meningkatkan efisiensi usaha di antara mereka. Aliansi strategi pengurangan persaingan. Aliansi strategi pengurangan persaingan dibentuk guna menghindari dinamika tajamnya persaingan industri antara perusahaan. Salah satu cara untuk menghindari dari persaingan ini adalah membentuk kolusi implis atau mutual tolerance melalui kartel. Contoh OPEC, yaitu perusahaan-perusahaan minyak dari negara-negara yang bersepakat untuk mengelola harga dan hasil produk mereka. Strategi aliansi tanggapan persaingan. Strategi ini dibentuk dalam rangka melengkapi pola dinamika persaingan industri di antara perusahaan. Dimaksud sebagai bentuk respon terhadap tindakan para pesaing, khususnya tindakan yang strategis, dan bukan untuk menanggapi tindakan persaingan taktis. Contohnya, untuk menanggapi persaingan bisnis pertelevisian nasional, Trans TV membangun aliansi dengan menguasai lebih dari 50% saham Trans 7. Aliansi strategi tingkat perusahaan. Merupakan strategi aliansi yang dipicu keinginan untuk memfasilitasi diversifikasi persadan atau produk agar perusahaan dapat bertumbuh dan dapat melakukan perluasan ke produk atau wilayah pasar yang baru. Jenis atau ragamnya meliputi aliansi strategi diversifikasi, aliansi strategi sinergistik, kemudian pembentukan waralaba. Aliansi strategi diversifikasi merupakan bentuk aliansi untuk bertumbuh yang memungkinkan suatu perusahaan dapat memperluas usahanya melalui penciptaan produk baru atau wilayah pasar baru tanpa melakukan merger atau akuisisi. Alasan pemilihan strategi ini: pertama, memberikan manfaat sinergistik yang potensial seperti merger atau akuisisi, tetapi dengan tingkat resiko yang lebih rendah atau fleksibilitas yang lebih besar. Yang kedua, secara ekonomi lebih mudah dan lebih murah daripada melakukan akuisisi atau merger. Aliansi strategis sinergistik merupakan aliansi untuk menciptakan ruang lingkup
ekonomi bersama yang bersifat multifungsi atau multibisnis antar perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra. Jenis aliansi ini mirip dengan aliansi strategis komplementer horizontal, tetapi tidak dibangun melalui merger atau akuisisi. Contohnya, dua perusahaan bermitra untuk menciptakan fasilitas manufaktur dan riset secara kolektif untuk mendapatkan keuntungan bersama atau penghematan ekonomis. Pembentukan waralaba adalah perjanjian kontrak antara dua perusahaan yang secara hukum independen, di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba atas barang jasa dalam lokasi tertentu dan periode tertentu pula. Keuntungan strategi kerjasama ini adalah memungkinkan kontrol pusat lebih kuat serta memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan tanpa investasi modal yang signifikan. Contohnya Alfa, Indogrosir, KFC, McDonald, dan lain-lain. Strategi kerjasama internasional. 4 alasan sejumlah perusahaan memilih untuk menggunakan strategi kerjasama internasional adalah: yang pertama, secara umum, perusahaan multinasional memiliki kinerja yang lebih baik ketimbang perusahaan domestik. Yang kedua, untuk menangkap peluang-peluang yang muncul di negara asal perusahaan yang bermitra. Yang ketiga, untuk mendapatkan celah-celah dari kebijakan suatu pemerintah yang lebih menekan pada kepemilikan lokal sebagai tujuan untuk kebijakan nasional. Yang keempat, untuk membantu sebuah perusahaan yang mentransformasi dirinya sendiri dalam kondisi-kondisi yang berubah dengan cepat. Seiring meningkatnya globalisasi, aliansi lintas batas, yaitu aliansi dengan perusahaan yang kantor pusatnya di negara lain, terus meningkat jumlahnya dan menjadi sumber yang lebih penting bagi daya saing strategis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.